Bab 171. Waktu adalah kehidupan. Bukti apa yang kau miliki bahwa anak-anak itu ada di Lone Hill? Meng Yaosu mengerutkan kening dan bertanya pada King Feng. Dia merasa bahwa King Feng terlalu gegabah. Mengapa dia mengatakan bahwa anak-anak itu ada di pabrik batu bata di Lone Hill? Bagaimana jika mereka pergi ke sana dan tidak dapat menemukan anak-anak itu? Itu akan membuang-buang waktu. Yao Yao kecil, kalau aku bilang anak-anak ada di sana, mereka pasti ada di sana, katanya dengan percaya diri. Dia adalah Raja Serigala dari benua serigala yang memimpin tim taring serigala yang mendominasi dunia bawah. Dia lebih ahli dalam investigasi dan menghindari investigasi daripada siapapun. Aku masih tidak percaya anak-anak itu ada di Lone Hill. Meng Yaosu menggelengkan kepalanya. Ia masih merasa kata-kata King Feng tidak dapat diandalkan. Yao Yao kecil, mengapa kita tidak bertaruh? Taruhan apa? Coba aku dengar. Jika anak-anak itu ada di pabrik batu bata di Lone Hill, izinkan aku membantumu mengembangkan payudaramu. Jika tidak, aku akan menuruti perintahmu mulai sekarang. Kata King Feng sambil melirik ke dada Meng Yaosu. Sejujurnya, sayang sekali wanita secantik itu datar seperti bandara. Dia perlu membantu wanita cantik ini mengembangkan payudaranya. Wajah menawan Meng Yaosu berubah marah ketika mendengar kata-kata King Feng. Namun, ia teringat kata-katanya dan sedikit terharu. Jika dia kalah, mulai sekarang ia harus mendengarkan kata-katanya. Baiklah, aku akan bertaruh denganmu. Jika anak-anak itu ada di pabrik batu bata di Lone Hill, aku akan membiarkanmu mengembangkan dadaku. Jika tidak, kau harus mendengarkan perintahku. Jika aku memintamu untuk melompat ke sungai, kau harus melompat ke sungai itu, katanya dengan tegas. Yao Yao kecil, kau tak perlu begitu kejam. Kau ingin aku melompat ke sungai, tanya King Feng dengan getir. Pepatah, wanita memiliki hati yang paling beracun, memang benar. Setelah dia memenangkan taruhan, dia akan menghukumnya dengan keras dan mengembangkan dadanya. Vroom gelombang. Mobil itu melaju menuju pabrik batu bata di kaki Lone Hill. Meng Yaosu tidak lupa menghubungi bawahannya dan memberitahu mereka bahwa dia sedang menuju pabrik batu bata di bawah Lone Hill. Awalnya ia hanya ingin melaporkan koordinatnya, tetapi terdengar oleh wakil ketua tim, Feng Zhang. Feng Zhang mengira ia punya petunjuk, jadi ia pun menuju Lone Hill bersama anak buahnya. 30 menit kemudian, Meng Yaosu dan King Feng tiba di pabrik batu bata di dasar Lone Hill. Ia memarkir mobilnya agak jauh agar tidak ketahuan. Mereka berdua kemudian turun dari mobil dan berjalan menyusuri jalan kecil menuju pabrik batu bata. Dulunya pabrik batu bata besar dengan tembok tinggi yang mengelilinginya. Temboknya setinggi 2 meter dan terdapat beberapa bata merah yang ditempatkan di dekat tembok. Gerbang logamnya terkunci rapat dan mustahil untuk dimasuki. Orang biasa tidak akan bisa masuk, tetapi itu bukan tugas yang sulit bagi King Feng dan Meng Yaosu. Su Meng Yao telah lulus dari sekolah kepolisian dan terampil dalam pertempuran. Sebagai Raja Serigala, King Feng adalah sosok yang tangguh. Dinding setinggi 2 meter bagaikan tanah datar baginya. Wus-wus gelombang. King Feng dan Meng Yaosu keduanya berlari dan melompati tembok. Setelah mereka melompati tembok, keduanya mendapati bahwa tidak banyak batu bata di dalam halaman. Hanya ada beberapa batu bata merah di dekat gerbang logam, sisanya kosong. Beberapa bagian halaman bahkan tertutup rumput liar yang tinggi. Ada sebuah bangunan 3 lantai terbengkalai 500 meter dari mereka. 4 pria menjaga bangunan kecil itu. Semua pria itu berambut pirang dan bertato. Mereka semua berwajah garang dan masing-masing memegang tongkat. Apakah ada yang salah dengan pabrik batu bata ini? Meng Yaosu tercengang ketika melihat pria-pria itu. Pabrik batu bata biasa tidak akan didatangi preman. Mereka tidak terlihat seperti orang biasa. King Feng dan Meng Yaosu berjongkok dan dengan hati-hati berjalan ke arah mereka. Mereka berjalan perlahan dengan langkah ringan agar tidak ketahuan oleh keempat penjaga. Saat mereka berjalan melewati sekumpulan rumput liar, Meng Yaosu secara tidak sengaja menginjak botol plastik yang menimbulkan suara retak. Keempat penjahat itu menoleh ke arah suara itu. Suara itu membuat King Feng buru-buru mendorong Meng Yaosu ke tanah. Mereka pun terkapar di semak-semak. Untungnya, itu adalah semak gulma setinggi sekitar 1 meter. Rumputnya sangat lebat dan lebat sehingga para penjahat tidak menemukan apapun saat mereka melihat ke arahnya. Para preman itu tidak menemukan apapun, tetapi Meng Yaosu merasa sangat nyaman. Tubuhnya ditekan oleh King Feng. Tubuh mereka sangat berdekatan. Tubuh mereka saling menempel, dan tangan King Feng berada di payudara Meng Yaosu. Payudaranya terasa lembut. Ia bahkan membelainya untuk membuat Meng Yaosu marah. Su Meng Yao panik dan ingin menendangnya. Namun, ia urungkan niat itu karena ada 4 preman di dekat mereka. Mereka akan berada dalam masalah jika ketahuan oleh para preman itu. Yao Yao kecil, biar aku pijat seluruh tubuhmu. Di dalam semak-semak, tangan King Feng pertama-tama membelai dada Meng Yaosu. Tangannya bergerak menyusuri tubuhnya dan memijat seluruh tubuhnya. Bajingan,
Bangun, kata Meng Yaosu lirih sambil menahan rasa geli di sekujur tubuhnya. Seluruh tubuhnya telah disentuh oleh King Feng. Dia sangat malu. Namun, dia tidak berani berbicara keras karena mereka berada di semak-semak. Yao Yao kecil, kita tidak bisa bangun sekarang. Kalau keempat penjahat itu menemukan kita, kita akan mendapat masalah. Kita tunggu sebentar, kata King Feng sambil tersenyum sambil tetap di tanah. Kesempatan bagus ini tak akan pernah disia-siakan oleh King Feng. Telapak tangannya terus bergerak, memanfaatkan sepenuhnya tubuh Meng Yaosu. Yao Yao kecil badannya bagus banget. Sayang badannya datar, serunya. Meng Yaosu makin kesal mendengar kata-katanya. 5 menit kemudian, ketika merasa keempat penjahat itu tidak lagi memperhatikan arah, ia perlahan bangkit. Tentu saja, ia tidak langsung berdiri. Sebaliknya, ia berjongkok di tanah. Ada 4 preman di pintu masuk. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Meng Yaosu memelototi King Feng sambil merapikan pakaiannya yang berantakan. Kita tidak bisa masuk lewat pintu depan. Ayo masuk lewat jendela belakang. King Feng menggenggam tangan Meng Yaosu dan berjalan menuju arah lain. Ketika mereka sampai di jendela belakang, mereka berjingkat-jingkat dan mengintip ke dalam jendela. Ada 4 atau 5 kandang logam di dalam ruangan yang luas itu. Belasan anak dikurung di dalam kandang-kandang itu, dan leher mereka dikalungi kerah. Anak-anak malang itu tidak hanya diculik tetapi juga dianiaya. Bajingan-bajingan ini. Beraninya mereka memperlakukan anak-anak setidak manusiawi ini. Mereka pantas mati, wajah menawan Meng Yaosu dipenuhi amarah. Api di hatinya menyala saat melihat anak-anak malang di ruangan itu. Bab 172. Anak-anak miskin. Yao, aku sepenuhnya setuju dengan apa yang kau katakan. Bajingan-bajingan itu harus masuk neraka, kata King Feng sambil mengangguk. Melihat anak-anak di dalam ruangan, King Feng sangat marah. Di antara anak-anak ini, yang tertua berusia sekitar 10 tahun, dan yang termuda baru berusia 5-6 tahun. Namun, mereka semua terluka parah. Anak-anak seharusnya menjadi masa depan dan harapan bangsa. Namun, kini mereka justru diperdagangkan, dan beberapa lengan anak-anak bahkan dipatahkan dengan kejam oleh para bajingan itu. Ada lebih dari 20 pria di ruangan itu, semuanya tinggi dan tegap. Beberapa bahkan membawa senjata. Meng Yao tahu bahwa satu-satunya yang bisa mereka lakukan sekarang adalah menggunakan kecerdasan mereka, alih-alih kekerasan. Kalau tidak, mereka akan membahayakan anak-anak. Memastikan keselamatan anak-anak adalah tujuan utama saat ini. King Feng, apa yang harus kita lakukan? Tanya Meng Yao lirih sambil menggigilkan bibirnya. Dia tahu hanya King Feng yang bisa menemukan cara dalam situasi berbahaya seperti ini karena dia diselamatkan olehnya saat diculik oleh perampok di bank terakhir kali. Menurutnya, meskipun King Feng adalah seorang brengsek besar yang suka menggodanya dan memanfaatkannya, dia tidak diragukan lagi kuat. Yao, caranya cukup mudah. Kita bisa melumpuhkan keempat orang brengsek itu dulu dan mengambil pakaian mereka. Setelah itu, kita bisa masuk dengan pakaian mereka, kata King Feng sambil tersenyum, seolah-olah ia telah menyusun strategi yang sempurna. Sebenarnya, tidak akan sulit bagi King Feng untuk melumpuhkan orang-orang ini. Yang ia takutkan adalah mereka mungkin akan panik dan melukai anak-anak. Itulah sebabnya ia tidak memukul mereka. Tentu saja, salah satu alasannya adalah dia juga tidak ingin membocorkan rahasianya. Ketika King Feng dan Meng Yao sedang berdiskusi tentang cara menyelamatkan anak-anak sambil berjongkok di bawah jendela, tiba-tiba terdengar suara keras dari Brikir. Pintu besi yang terkunci ditendang hingga terbuka oleh seseorang dari luar. Sial, siapa yang menendang pintu besi itu? Umpat King Feng saat melihat pintu itu ditendang hingga terbuka. Dia tahu bahwa keempat gangster dan pria lain di ruangan itu pasti waspada begitu mendengar suara keras itu. Seperti yang diperkirakan, keempat gangster dan para pria tangguh itu terbangun. Mereka ketakutan dan langsung mengambil senjata mereka. Begitu pintu terbuka, 4 mobil polisi masuk. Kemudian, lebih dari 10 petugas polisi keluar dari mobil-mobil itu. Polisi yang memimpin adalah seorang pemuda jangkung dan tegap dengan alis tebal, mata besar, dan hidung mancung, yang entah bagaimana tampak tampan. Namanya Feng Zhang, wakil ketua tim kriminal kepolisian kota Donghai. Ia membawa rekan-rekannya karena tahu Meng Yao datang ke pabrik bata. Feng Zhang langsung terkejut dan senang ketika melihat 4 gangster berdiri tepat di depan pintu begitu dia menendang pintu hingga terbuka. Dia tahu pasti ada sesuatu yang aneh di pabrik batu bata ini karena gangster biasanya tidak akan bersembunyi di sini. Saudara Qiang, kami tertangkap polisi. Apa yang harus kami lakukan sekarang? Tanya seorang pria berbadan tegap kepada pria parubaya bersenjata itu. Pria parubaya itu memiliki sosok yang tegar dan penuh semangat. Namanya Qiang Chen, dan dialah pemimpin kelompok ini. Apalagi yang bisa kita lakukan sekarang? Bawa anak-anak itu sebagai sandera kita dan pergi dari sini, kata Qiang Chen sambil memelototi pria tangguh itu. Dia tahu mereka tidak akan berhasil jika melawan dengan kekerasan karena mereka sudah terkepung.
Mereka hanya bisa melarikan diri dari sini dengan menyandera anak-anak. King Feng, apa yang harus kita lakukan? Mereka akan menyandera anak-anak itu, tanya Meng Yao cemas sambil mengubah raut wajahnya. Dia benar-benar marah dengan tindakan bodoh Feng Zhang saat itu. Kenapa kau mendobrak pintunya? Apa kau tidak tahu kalau kau harus menyelidiki situasinya dulu sebelum mengambil keputusan? Apa lagi yang bisa kita lakukan? Hah? Tentu saja, kita harus menyelamatkan anak-anak, kata King Feng dengan nada meremehkan. Bang! King Feng memecahkan jendela dengan tangan kanannya dan menyerbu ke dalam ruangan bagaikan kilat. Wus gelombang. King Feng melemparkan puluhan batu yang telah ia persiapkan sebelumnya ke arah para gangster. Ah! Para gangster itu semua berteriak dan jatuh ke tanah saat mereka dilempari batu. Keahlian rahasia ini disebut senjata tersembunyi, yang jarang digunakan oleh King Feng. Ini adalah salah satu kartu trufnya, meskipun ia harus menggunakannya untuk menyelamatkan anak-anak hari ini. Ketika melihat belasan anak buahnya di sampingnya terjatuh ke tanah, Qiang Chen ketakutan dan wajahnya mengerut ketakutan. Sungguh senjata tersembunyi yang ampuh. Ia belum pernah melihat yang seperti ini meskipun telah berkecimpung di bidang ini selama puluhan tahun. Konon, hanya orang-orang dari Sekte Tang dalam novel Wuxia yang tahu cara menggunakan trik semacam ini dan mampu menjatuhkan seseorang ke tanah hanya dengan batu terbang kecil. Jangan mendekat, atau aku akan menembakkan senjataku. Qiang Chen mulai mengancam King Feng sambil mengarahkan pistol ke arahnya. Namun, menghadapi ancaman itu, King Feng hanya mencibir. Ia sedikit menggerakkan tubuhnya dan tiba tepat di depan Qiang Chen dalam sekejap. Ia mengambil pistol Qiang Chen yang masih terkejut dan menghancurkannya berkeping-keping. Bang! Qiang Chen terlempar dengan tendangan perutnya. Qiang Chen kemudian terbentur dinding dan jatuh pingsan. Sebagai ketua gangster ini, orang malang ini sebenarnya kuat, tetapi dia hanya sampah saat bertarung dengan seseorang seperti Raja Serigala, King Feng Li. Dia sangat kuat. Sambil menyaksikan King Feng menghabisi sekelompok orang ini dalam sedetik, Meng Yao sedikit mengubah wajahnya karena terkejut. Ia bisa merasakan bahwa King Feng adalah orang terkuat yang pernah dilihatnya. Ia bahkan lebih kuat daripada para instruktur di lembaga kepolisian. Bisa dibilang kekuatan King Feng telah melampaui persepsi Meng Yao. Mungkin satu-satunya yang bisa melawannya adalah Raja Prajurit yang dikabarkan ada di militer. King Feng melirik Qiang Chen dengan jijik, seolah-olah ia merasa malu pada orang ini, yang mengira pistol bisa mengancamnya. Sejujurnya, pistol bukanlah apa-apa di depannya. Angkat tanganmu dan berlututlah. Menyerahlah sekarang juga. Suara keras tiba-tiba terdengar dari kejauhan saat King Feng hendak membuka kandang dan melepaskan anak-anak itu. Itu Feng Zhang. Ia mengarahkan pistolnya ke arah King Feng dengan 10 polisi lain di belakangnya. Mereka berlari ke dalam ruangan setelah menurunkan keempat gangster di pintu luar dan mengira bahwa King Feng adalah bagian dari mereka. Melihat Feng Zhang yang bodoh ini, King Feng sangat marah. Ia langsung mendobrak pintu dan memberitahu para gangster. Anak-anak itu mungkin akan menjadi sandera dan akan semakin terluka jika King Feng tidak ada. Apa kau buta sampai tidak melihatku menyelamatkan orang? Kenapa kau mengarahkan pistolmu padaku? Tanya King Feng dengan marah sambil memelototi Feng Zhang. Dia sangat marah sampai-sampai Feng Zhang tidak hanya tidak berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan anak-anak, tetapi dia bahkan mengarahkan pistolnya ke arahnya. Apa-apaan ini? Bab 173. Memperlakukan anak-anak. Angkat tanganmu. Kau salah satu gangster dan anak-anak ini terluka karenamu, kata Feng Zhang kepada King Feng sambil mencibir. Begitu dia masuk, dia menyadari semua anak di dalam kandang itu terluka parah. Mereka tidak hanya terjebak, tetapi juga diikat dengan tali dan lengan mereka patah. Feng Zhang mengarahkan pistolnya ke arah King Feng karena dia mengira pelakunya. Kau bukan hanya buta, tapi juga terbelakang. Apa kau tidak tahu kau hampir membunuh anak-anaknya saat kau masuk begitu saja? Tanya King Feng begitu marah ketika ia teringat bahwa pria di depannya telah mendobrak pintu. Syukurlah, kekuatan King Feng cukup kuat dan ia menggunakan keahlian senjata tersembunyinya. Kalau tidak, anak-anak ini pasti akan menjadi sandera dan semakin terluka. Dan sekarang, pria di depannya malah mulai menyalahkannya. Dasar tolol. Bung, apa kau menghinaku? Aku berhak menangkapmu. Feng Zhang mengubah raut wajahnya. Ia berjalan ke arah King Feng sambil mengarahkan pistol di satu tangan dan borgol di tangan lainnya. Enyahlah. Tiba-tiba, Feng Zhang berteriak dan menendang perutnya ketika ia berjalan menghampirinya. Feng Zhang pun terpental dan terbentur dinding dengan keras. Ia jatuh ke tanah dengan darah mengucur dari mulutnya. Jelas, ia terluka. Apa yang kalian tonton? Tembak dia, teriak Feng Zhang kepada anak buahnya di belakangnya sambil memuntahkan darah. Para antek itu mengarahkan senjata mereka ke arah King Feng begitu mereka menerima perintah. Situasinya sekarang serius dan berbahaya. Berhenti. Turunkan senjata kalian, kata Meng Yao kepada para polisi itu sambil melompat keluar jendela.
King Feng bergerak terlalu cepat bagi Meng Yao untuk menyadari apa yang terjadi sedetik yang lalu, jadi sekarang, dia bergegas untuk menghentikan antek-antek itu kalau-kalau mereka melukai King Feng. Kapten, mengapa Anda ada di sini? Polisi-polisi itu bertanya sambil mengubah raut wajah mereka saat melihat Meng Yao. Mereka pasti mengenali Meng Yao karena dia adalah kepala tim kriminal sekaligus bos mereka. Namun, mereka semua bingung ketika Meng Yao menyuruh mereka meletakkan senjata. Apa kapten tidak melihat pemuda itu baru saja memukul wakil ketua? Anak-anak ini semua diselamatkan oleh King Feng, dan orang-orang di tanah juga dibunuh olehnya, kata Meng Yao dengan tenang sambil menunjuk para gangster yang pingsan di tanah. Meng Yao tentu tahu betapa kuatnya King Feng. Jika dia marah, selusin anak buahnya bahkan tidak akan menjadi ancaman baginya. Senjata mungkin menakutkan bagi orang normal, tetapi bagi King Feng itu tidak ada bedanya dengan mainan. Semua petugas polisi itu melihat ke tanah ketika mendengar apa yang dikatakan Meng Yao. Mereka baru menyadari ada puluhan pria berbadan besar tergeletak di tanah. Kebanyakan dari mereka telah mengecat rambut pirang dan bertato, yang membuat mereka tidak lagi terlihat seperti gangster. Mereka menyimpan pistol mereka dengan malu setelah menyadari situasinya. Mereka malu karena telah memperlakukan seorang pahlawan sebagai penjahat. Feng Zhang, karena kau hampir melukai anak-anak karena kepemimpinanmu yang buruk, aku memutuskan untuk mencopot sementara posisimu sebagai wakil ketua. Sebaiknya kau introspeksi setelah kembali, kata Meng Yao dingin sambil melirik Feng Zhang. Ia juga kesal dengan kecerobohan Feng Zhang, sehingga ia memutuskan untuk menghukumnya dengan menarik kembali pernyataannya dan memintanya menulis esai kritik diri. Feng Zhang membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu setelah mendengar perintah Meng Yao, tetapi ia akhirnya menahannya karena menyadari telah melakukan kesalahan. Ia menundukkan kepala dan tampak putus asa. Ya Tuhan, kita harus menolong anak-anak malang itu. Meng Yao membuka kandang dan mencoba mengeluarkan anak-anak itu sambil menatap mereka dengan sedih. Perempuan membawa naluri keibuan sejak lahir. Ia merasa sedih ketika melihat anak-anaknya menderita. Kebanyakan dari anak-anak ini dipukuli begitu keras oleh para gangster itu hingga wajah dan bahu mereka memar dan bengkak. Ini adalah kasus perdagangan anak yang serius. Para gangster ini adalah sindikat kriminal yang menculik anak-anak. Mereka mematahkan bahu mereka dan memaksa mereka mengemis. Anak-anak yang lebih muda kemudian dijual ke daerah pedesaan. Karena Meng Yao adalah seorang polisi yang menjunjung tinggi keadilan, saat dia memikirkan betapa kejamnya para gangster itu terhadap anak-anak itu, dia pun menghampiri dan menendang mereka dengan marah untuk melampiaskan amarahnya. Karena beberapa anak terluka parah, mereka tidak bisa keluar dari kandang dan mulai menangis sedih, sungguh menyayat hati. Saat itu sudah jam 11 malam. Tidak akan ada dokter di rumah sakit, dan bahkan jika mereka meminta layanan darurat, akan memakan waktu lebih dari 1 jam, yang akan terlalu lama untuk anak-anak ini. Hal itu akan menyebabkan bahaya yang lebih besar dan bahkan mengakibatkan cedera permanen bagi anak-anak tersebut jika mereka menundanya selama itu. Meng Yao sudah menelepon rumah sakit dan ambulans. Tapi ia masih harus menunggu karena mereka butuh waktu lama untuk datang. Yao kecil, biarkan aku yang merawat anak-anak ini, kita tidak sabar lagi, kata King Feng sambil berjalan di samping Meng Yao. Apa-apaan ini? Yao kecil. Apa orang ini baru saja memanggil kapten kita Yao? Semua polisi terkejut dan mengira mereka mendengar sesuatu yang salah. Siapakah Meng Yao? Ia adalah kepala kantor polisi kriminal di kota Donghai, kepala polisi wanita yang paling cantik namun kejam. Ia pernah mematahkan penis seseorang karena digoda olehnya sebelumnya. Namun, ia bahkan tidak marah ketika dipanggil, Yao kecil, oleh pemuda di depannya. Apakah itu benar-benar terjadi? Semua orang menatap Meng Yao dengan aneh dan mulai membuat rumor dalam hati. Apakah kapten baru saja berkompromi dengan pemuda ini? Jika ya, itu akan menjadi berita besar. Apa yang kalian lihat? Kerja. Tangkap orang-orang brengsek itu, teriak Meng Yao kepada anak buahnya sambil langsung mengubah raut wajahnya. Bajingan-bajingan kecil ini, mata apa itu? Kaptenmu masih perawan, oke. Mana mungkin aku main-main dengan orang ini? Semua polisi menggigil ketika Meng Yao mulai meneriaki mereka. Mereka pasti sudah terbiasa dengan kemarahannya. Begitu kapten mereka marah, mereka tidak akan punya makanan dan bahkan harus melakukan ratusan push-up. 10 polisi itu mulai memborgol para gangster yang pingsan itu dan membawa mereka ke dalam mobil. Jangan panggil aku Yao kecil, itu tidak baik untuk reputasiku, kata Meng Yao kepada King Feng sambil tersipu. Meng Yao selalu bersikap dingin dan acuh tak acuh terhadap bawahannya, namun dia merasa malu di depan King Feng. Kalau bukan Yao, aku bisa panggil kamu sayang. Gimana? Ya, sudahlah, panggil saja aku Yao. Tadi kau bilang kau bisa merawat anak-anak ini, kan? Ya, saya bisa mengobatinya. King Feng berkata dengan tenang sambil mengangguk. Seharusnya tidak sulit merawat anak-anak ini karena dia adalah Raja Dokter. Bab 174. Yao kecil, aku datang. Baiklah,
Aku akan membiarkanmu mencobanya. Meng Yao memutuskan untuk mempercayai King Feng saat dia melihat wajahnya yang percaya diri. Meskipun pemuda di depannya ini benar-benar brengsek dan suka menggodanya, dia tetap berpikir bahwa pemuda itu tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi ini. Gadis kecil, bahumu patah. Bolehkah aku menyambungkannya? Mungkin agak sakit. King Feng berkata kepada seorang gadis berusia 6 tahun sambil tersenyum. Gadis kecil ini tampak pucat dan lemah, jelas ia kurang makan dan kurang nutrisi. Bahunya juga sedikit terkilir akibat pemukulan para gangster itu. Sakit sekali. Bisakah kau benar-benar menyembuhkannya? Tanya gadis kecil itu dengan sedih, air mata berlinang di matanya. Jangan khawatir, kamu tidak akan merasakan sakit setelah aku menyembuhkannya, kata King King sambil tersenyum dan mulai menghibur gadis kecil itu. Benar-benar sekelompok bajingan yang tega memukul gadis kecil yang begitu cantik. Ia mengulurkan tangannya dan mencoba menemukan titik di mana bahu gadis kecil itu terkilir, lalu ia mematahkan sendi itu dengan kuat. Bahu gadis kecil itu pun tersambung kembali. Meskipun gadis kecil itu menjerit dengan tragis pada saat persendiannya tersambung, dia dapat menggerakkan lengannya dengan bebas tanpa rasa sakit seperti manusia normal. Iya, sakitnya sudah tidak terasa lagi. Terima kasih banyak, kata gadis kecil itu sambil melambaikan tangannya dengan penuh rasa terima kasih. Aku tidak tahu kau benar-benar tahu teknik medis. Meng Yao terus berkedip keheranan saat melihat bahu gadis kecil itu dihubungkan oleh King Feng. Faktanya, teknik penyambungan tulang ini tidak sesederhana kelihatannya. Teknik ini kebanyakan digunakan oleh dokter senior berpengalaman berusia sekitar 60 atau 70 tahun. Kebanyakan dokter muda bahkan tidak tahu cara melakukannya. Namun, sebagai seorang pemuda di awal usia 20-an, King Feng sebenarnya tahu cara menerapkan teknik ini. Berapa banyak rahasia yang dimiliki pria ini. Dia tidak hanya kuat, tetapi juga tahu teknik medis. Dia tidak tahu fakta bahwa ketika seorang wanita mulai penasaran terhadap seorang pria, dia akan dengan mudah jatuh cinta padanya. Anak-anak lain juga datang ke rumah dan memintanya untuk merawat mereka ketika mereka melihat dia merawat gadis kecil itu dengan baik. Mereka sangat percaya pada King Feng setelah bahu gadis kecil itu diperbaiki. Tidak diragukan lagi, King Feng tidak mengecewakan mereka dan akhirnya menyembuhkan mereka semua. Namun, meskipun semua anak-anak ini telah dirawat, mereka tetap membutuhkan perawatan dan seseorang yang dapat merawat mereka. Beberapa anak yang mengalami luka parah tetap dibawa ke rumah sakit, sementara yang mengalami luka ringan kemudian mengikuti Meng Yao ke kantor polisi untuk mencari keluarga mereka. Karena King Feng telah merawat anak-anak ini, mereka semua sangat menyukainya dan mulai menangis ketika dia mencoba pergi. Oleh karena itu, King Feng hanya bisa tinggal di rumah sakit dan kantor polisi sambil merawat mereka. Anak-anak akhirnya tertidur hingga pukul 4 pagi. Saat melihat jam, King Feng tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Kemarin dia bilang ke Ruyan kalau dia akan menjemputnya sepulang kerja, tapi setelah itu banyak sekali hal yang terjadi. Pertama, dia pergi makan malam dengan Wan Qiu sepulang kerja, lalu saat hendak naik taksi dan pergi, dia bertemu Meng Yao. Kemudian ternyata Meng Yao datang untuk menyelidiki sebuah kasus dan berharap ia bisa membantu. Ketika semuanya selesai, waktu sudah menunjukkan pukul 4 pagi. Sial, aku mau mati saja. Aku meninggalkan Ruyan sendirian di sana dan tidak tidur di rumah, Su Elin juga tidak mengizinkanku pergi, kata King Feng sedikit frustrasi sambil mendesah. Namun, ia tetap merasa sangat bahagia karena telah menyelamatkan anak-anak itu. Meskipun ia akan disalahpahami lagi oleh istrinya, itu sepadan. Meng Yao merasa sedikit tersentuh ketika melihat King Feng terus sibuk mengurus anak-anak ini. Saat itu pukul 4 pagi dan dia belum beristirahat sedikit pun atau bahkan minum seteguk air pun. Ia tak menyangka pria ini memiliki rasa keadilan yang begitu tinggi. Meng Yao memujinya sambil meliriknya. King Feng, ini tehmu. Kau hebat sekali dalam menangani kasus perdagangan anak kali ini. Meng Yao menuangkan secangkir teh dan menyerahkannya kepada King Feng sambil tersenyum. Yao Yao kecil, kau baik sekali padaku, kata King Feng sambil memegang tangan Meng Yao saat menerima cangkir itu. Tangan Meng Yao begitu kecil dan lembut, sehingga nyaman digenggam. Brengsek, lepaskan, kata Meng Yao tiba-tiba dengan marah. Raut wajahnya berubah dan mengerutkan kening ketika tangannya dipegang oleh King Feng. Dia hanya memujinya sebagai pria yang memiliki rasa keadilan yang kuat dan mulai memiliki perasaan baik terhadapnya, lalu sedetik kemudian pria ini mulai bersikap playboy. Dia benar-benar kesal. Aku tahu seharusnya aku tidak memujimu. Tidak bisakah kau bersikap baik sekali saja? Meng Yao tampak putus asa sambil menatap King Feng. Yao Yao kecil, tanganmu harum sekali dan selembut gulali. Aku ingin menyentuhnya lagi, kata King Feng terus menggenggam tangan kecilnya. Tangan cewek ini keren banget. Tangannya selembut dan sehalus gulali, jauh lebih bagus daripada tangan orang tua. Pantas saja semua orang bilang perempuan terbuat dari air. Cocok banget. Yao Yao kecil, kita sudah bertaruh. Kalau aku menyelamatkan anak-anak, kalian akan membiarkanku membantu membesarkan payudaramu, kan? Tanya King Feng sambil tersenyum menatap dada Meng Yao.
Wajah Meng Yao sedikit berubah setelah mendengar apa yang dikatakan King Feng. Ia merasa dadanya seperti diremas dan terus-menerus digosok oleh dua tangan besar yang kotor di bawah tatapan King Feng. Yao Yao kecil, kau kapten tim, apa kau tidak akan menepati janjimu? Tanya King Feng sambil melihat Meng Yao terdiam. King Feng, kita di kantor polisi dan banyak orang yang memperhatikan. Aku akan menunjukkannya padamu saat tidak ada orang. Oke, kata Meng Yao sambil tersipu. Meskipun dia benci disentuh orang lain, dia selalu menepati janjinya. Dia tidak punya pilihan lain dan harus membiarkan King Feng membantunya membesarkan dadanya karena dia kalah taruhan. Itu bukan masalah besar. Anggap saja dia sebagai babi yang sedikit lebih tampan. Yao Yao kecil, jangan khawatir. Kita bisa ke kamar mandi, kata King Feng sambil tersenyum dan berjalan menuju kamar mandi sambil menggandeng tangan Meng Yao. Saat itu pukul 4 pagi dan semua orang sudah tertidur, termasuk anak-anak itu. Hanya King Feng, Meng Yao, dan petugas jaga malam yang belum tidur. King Feng melewati kamar petugas jaga malam dan masuk ke kamar mandi sambil tetap memegang tangan Meng Yao. Di kamar mandi, Meng Yao bersandar di dinding, wajahnya memerah dan jantungnya berdebar kencang. Ia terus menatap lantai karena malu menatap langsung ke arah King Feng. Aku datang, Yao Yao kecil. King Feng berjalan mendekati Meng Yao dengan senyum nakal sambil menatap payudaranya. Bab 175. Dasar brengsek. Jangan mendekatiku. Meng Yao tampak sedikit takut dan terus mengedipkan matanya sambil menatap wajah mesum King Feng. Yao Yao, tepati janjimu dan biarkan aku memijatnya untukmu. King Feng mengulurkan tangannya sambil tersenyum dan tiba-tiba meletakkannya di dada Meng Yao, mengejutkannya. King Feng terus bergerak dan menggosok-gosokkan tangannya di dada Meng Yao. Sementara itu, Meng Yao berkeringat dan wajahnya memerah, dan dia merasa tidak bisa berdiri dengan baik. Brengsek, dasar brengsek. Wajah Meng Yao memerah seperti tomat dan ia merasa ingin merangkak ke dalam lubang dan mati karena malu. Ia mengutuki King Feng karena melakukan hal seperti itu padanya di kamar mandi. Sejujurnya, Meng Yao masih perawan dan tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi padanya. Namun, tubuhnya telah dimanfaatkan habis-habisan oleh King Feng. Setelah setengah jam, akhirnya Meng Yao melepaskan tangannya dari dada. Sementara itu, Meng Yao terbaring di lantai dengan keringat yang membasahi sekujur tubuhnya, bernapas perlahan. Yao Yao, payudaramu akan segera tumbuh setelah aku memijatmu, kata King Feng kepada Meng Yao sambil tersenyum. Pijatan yang dilakukan Meng Yao barusan bukanlah pijatan biasa, melainkan pijatan yang dapat membantu dada Meng Yao tumbuh lebih baik. Ia hanya memijat beberapa titik akupuntur di dada Meng Yao yang dapat mengaktifkan dan membersihkan saluran dadanya. Bajingan, hanya menggodaku saja yang bisa kau lakukan, Meng Yao menyalahkan King Feng sambil melotot ke arahnya. Dia merasa selalu dimanfaatkan sejak pertama kali bertemu dengan King Feng. Pertama, ia ingat betul bahwa ciuman pertamanya direbut olehnya ketika ia menangkapnya di tempat spa itu. Kemudian, tubuhnya terekspos sepenuhnya dan ia bahkan dicambuk olehnya meskipun ia menyelamatkannya ketika ia bertemu para gangster di bar ketiga dan keempat. Intinya, Meng Yao selalu tergila-gila setiap kali bertemu dengan King Feng. Ia merasa pria di depannya ini benar-benar kutukan. Ayo pergi, di luar cerah. Kita harus pergi, kata King Feng sambil tersenyum dan berjalan keluar dari kamar mandi bersama Meng Yao. Sebenarnya, King Feng masih ingin menghukum Meng Yao. Ups, tidak, mungkin itu memanfaatkannya, bukan menghukumnya. Namun, dia harus pergi karena di luar terlalu terang dan itu tidak akan baik bagi mereka berdua jika mereka tertangkap oleh yang lain. Ketika akhirnya baik King Feng maupun Meng Yao kembali ke kantor polisi, petugas jaga malam itu menatap mereka dengan heran dan bertanya, "Kapten, kemana saja Anda?" "Saya sudah mencoba mencari Anda." Petugas jaga malam itu sudah lama mencari Meng Yao. Ia cukup bingung karena ingat kapten baru saja tiba di kantor polisi. Bagaimana mungkin Meng Yao menghilang begitu saja? Ada apa? Meng Yao berpura-pura bersikap agung dan bertanya sambil menutupi rasa malunya. Dia pasti harus terlihat seperti seorang pemimpin di hadapan bawahannya, sehingga mereka akan menghormatinya. Kapten, ini informasi tentang anak-anak itu. Kita harus membawa mereka pulang hari ini. Kata petugas jaga malam itu sambil menyerahkan berkas tentang anak-anak yang telah ia susun semalam kepada Meng Yao. Kerja bagus. Ayo kita antar anak-anak ini pulang secara terpisah setelah semuanya pulang. Meng Yao mengangguk ke arah petugas jaga malam sambil memeriksa berkas. Ia sangat senang dengan pengabdiannya. Yao Yao kecil, hari sudah cerah, aku harus kembali bekerja. Sampai jumpa, kata King Feng sambil berbalik dan pergi. Dia akhirnya harus pergi bekerja karena dia tidak bekerja di kantor polisi. Namun, ia terkejut ketika berjalan ke pintu. Ia melihat anak-anak itu berdiri di sana dan menatapnya dengan tenang. Kakak, terima kasih telah menyelamatkan hidup kami. Kami akan sangat merindukanmu. Anak-anak itu membungkuk kepada King Feng dengan penuh rasa terima kasih. Mereka diperdagangkan dan dianiaya secara brutal oleh geng-geng tersebut.
Jika bukan karena King Feng, mereka mungkin akan terus menderita kesakitan dan ketakutan. Mereka tahu kakak laki-laki di depan mereka adalah orang baik meskipun mereka masih sangat muda. Karena itu, mereka semua datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepadanya di pintu ketika mereka mendengar dia akan pergi. Melihat mata yang polos dan tulus itu, King Feng mulai menjadi emosional. Anak-anak, aku pergi dulu. Ingat, dengarkan ibu kalian setelah pulang. Jangan sampai diculik lagi, ya, kata King Feng kepada anak-anak itu. Kami berhasil, kakak, kata anak-anak itu dengan lantang. Tepat sebelum King Feng hendak pergi, ia merasa sangat sedih karena menyadari anak-anak itu berpakaian compang camping dan kebanyakan dari mereka tampak pucat dan kurang gizi. King Feng ditinggalkan oleh keluarganya dan pernah diculik. Saat itu, ia miskin dan sering menderita kelaparan, bahkan pernah hampir mati. Ia akhirnya berhasil melarikan diri setelah bertemu orang baik yang memberinya uang dan makanan. Dia tiba-tiba berbalik dan berjalan mendekati Meng Yao. Yao Yao, tahukah kamu dari mana semua anak-anak ini berasal? Kebanyakan dari mereka berasal dari pegunungan pedesaan. Tapi kenapa? Meng Yao tidak tahu mengapa King Feng menanyakan hal ini, tetapi dia menatapnya dengan rasa ingin tahu sambil mengerutkan kening. Mendengar perkataan Meng Yao, King Feng mengerutkan kening. Ia akhirnya tahu bahwa anak-anak ini tampak pucat dan kurang gizi karena mereka berasal dari keluarga miskin di pedesaan. Ini 200.000 yuan. Bisakah kamu memberikan 10.000 yuan kepada setiap keluarga sebagai hadiah kecil dariku untuk anak-anak setelah kamu mengantar mereka pulang? Tanya King Feng pelan sambil menyerahkan cek 200.000 yuan kepada Meng Yao. Apa yang dia katakan hanya bisa didengar oleh Meng Yao dan dirinya sendiri. Dia tidak ingin anak-anak tahu bahwa dia memberi mereka uang. King Feng berpikir Meng Yao bisa membantunya memberikan uang karena dia akan mengirim anak-anak pulang. Sebenarnya, King Feng juga ingin memberi lebih banyak uang kepada anak-anak, tetapi ia tahu itu belum tentu baik. Mungkin malah merugikan mereka. Anak-anak bisa hidup sedikit lebih baik dengan 10.000 yuan per keluarga ini. Mereka bisa makan lebih baik dan memakai pakaian lebih baik, dan jika mereka bekerja lebih keras di masa depan, mereka bahkan mungkin bisa mengubah nasib mereka sendiri. Kamu orang baik, Meng Yao sedikit mengernyitkan bibirnya dan memuji King Feng. Pria ini tidak hanya menyelamatkan anak-anak, tetapi juga mengirimkan uang untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Jarang sekali menemukan orang sebaik dia di dunia saat ini. Tentu saja, King Feng berbalik dan mencoba pergi sambil tersenyum. Namun, ketika ia berbalik, ia meraih pantat Meng Yao dengan tangan kanannya. Pantatnya terasa lembut dan kenyal, begitu nyaman disentuh. Yao Yao memang memiliki tubuh yang bagus dan nyaman disentuh. Ia berpikir dalam benaknya. Bajingan, seharusnya aku tidak memujimu. Meng Yao tiba-tiba marah dan mulai menggigit bibirnya. Dia tidak menyangka kalau setelah memujinya, dia malah menggodanya. Dasar menyebalkan. Bab 176. Leher Suelin sedikit sakit. Di kantor CEOI Snow Corporation, wajah Suelin sedingin es, dadanya naik turun menggoda, tetapi itu bukti bahwa ia sangat marah. Suelin sangat marah. Ia mendapati suaminya, King Feng, tidak tidur di rumah tadi malam lagi. Hal ini membuatnya geram. Ini bukan pertama kalinya King Feng tidak tidur di rumah. Ia bilang terakhir kali ia menginap di rumah temannya, Suan Jilu. Sejujurnya, ketika seorang wanita marah pada seorang pria, itu membuktikan bahwa ia peduli padanya. Ia tidak akan marah jika ia tidak peduli padanya. Presiden, Anda memanggil saya. Wan Qiuxia tampak bingung ketika melihat Suelin yang marah. Dia merasa CEO itu bertingkah aneh hari ini. Sejak dia masuk ke perusahaan, semua karyawan tahu bahwa dia sedang marah. Direktur Xia, mintalah King Feng untuk segera melapor ke kantorku begitu dia tiba, kata Suelin dingin. Baik, Presiden. Wan Qiuxia mengangguk dan pergi. Dia agak bingung, kenapa CEO ingin bertemu dengan King Feng. Apa hubungannya dengan dia? Apa dia marah karena King Feng? Saat itu, King Feng baru saja tiba di Ice Snow Corporation. Ia tidak langsung masuk ke perusahaan. Ia membeli beberapa roti dan segelas susu kedelai dari sebuah kios di pinggir jalan. Ia kemudian menyantap sarapannya sambil berjalan menuju perusahaan. Setibanya di departemen penjualan, ia telah menghabiskan sarapannya tepat waktu. King Feng, keluar sebentar. Tepat ketika King Feng tiba di mejanya, dia dipanggil oleh Wan Qiuxia. Saudari Xia, ada apa? Tanyanya. Ia memanggil Wan Qiuxia dengan sebutan, Direktur Xia, ketika mereka sedang bersama. Ketika mereka sedang berdua, ia memanggilnya, Saudari Xia. Presiden meminta Anda untuk segera melapor ke kantornya, kata Wan Qiuxia. Apa? Melapor ke kantor CEO? Wajah King Feng agak muram. Apakah Suelin tahu dia tidak pulang tadi malam? Dia marah lagi. Kapan istriku mulai begitu peduli padaku? King Feng bingung sekaligus tersentuh. Saudari Xia, apakah Anda tahu mengapa CEO mencari saya? Itu, aku tidak tahu. Tapi kamu harus segera pergi.
Dia terlihat sangat marah. Terima kasih, Saudari Xia. Saya akan segera ke sana. King Feng melambaikan tangan dan berjalan menuju kantor CEO. Tok tok tok. King Feng tiba di kantor CEO dan mengetuk pintu 3 kali dengan tangan kanannya. Masuk. Suara marah Suelin terdengar dari kantor. King Feng membuka pintu dan menguncinya dari dalam. Suelin cantik sekali hari ini. Riasannya tipis. Ia memakai eyeliner dan lipstik tipis-tipis. Kulitnya seputih giok dan matanya seindah permata. Ia sungguh cantik. Ia mengenakan setelan kantor hitam dan sepatu hak hitam. Dadanya sedikit membusung. Kakinya yang ramping dan jenjang tertutup rok kantor. Setelan hitam itu kontras dengan kulit pucatnya yang menggoda. Sayang, kamu mencariku. Biasanya, saat tidak ada orang, King Feng memanggil Suelin, sayang. Itu cara untuk memperbaiki hubungan mereka. Kau masih tahu kalau aku istrimu. Suelin mendengus marah. Tentu saja kau istriku. Siapa yang membuatmu marah? Katakan saja, aku akan mengurus mereka, kata King Feng sambil tersenyum sambil berjalan ke arahnya. Kamu membuatku marah. Saya tidak melakukan apapun. Izinkan saya bertanya, mengapa Anda tidak pulang tadi malam? Suelin menjadi marah ketika teringat suaminya yang tidak pulang tadi malam. Selain marah, ia juga khawatir. Dia pernah membaca bahwa jika seorang pria tidak tidur di rumah, dia pasti mempunyai simpanan di luar. Suelin sangat khawatir bahwa King Feng akan digoda oleh wanita lain, jadi dia sangat sensitif terhadap King Feng yang tidak pulang pada malam hari. Saya berbuat baik kemarin. Saya menyelamatkan belasan anak yang diculik, jelasnya sambil tersenyum. Ketika seorang pria dan wanita menghadapi masalah atau kesalahpahaman, mereka perlu berkomunikasi alih-alih bertengkar. Suelin bertanya, benarkah? Kau tidak berbohong padaku. Tentu saja itu nyata. Aku bisa menelepon kantor polisi sekarang. Kamu bisa bertanya pada mereka. King Feng tersenyum tipis dan menghubungi nomor telepon Meng Yaosu. Meng Yaosu mengonfirmasi kepada Suelin bahwa King Feng telah menyelamatkan belasan anak tadi malam. Ia juga mengatakan bahwa polisi akan segera tiba di Aesno dan memberikan penghargaan kepada King Feng karena telah menjadi orang Samaria yang baik hati. Sayang, maafkan aku. Aku salah paham, kata Suelin dengan nada meminta maaf. Ia pikir tadi malam, ia pergi menemui wanita lain. Sejujurnya, insting Suelin sangat akurat. Kemarin, King Feng memang berencana mengunjungi Ruyan Liu, tetapi rencananya digagalkan oleh Meng Yaosu. Tentu saja, King Feng tidak akan pernah memberitahu Suelin bahwa dia akan mengunjungi Ruyan Liu. Kedua wanita itu adalah rival. Sekarang, Suelin adalah istri sahnya, sementara Ruyan Liu adalah wanita pertama yang dinikahinya di kota Donghai. Hubungan yang rumit itu membuat kepala King Feng sakit ketika memikirkannya. King Feng bertanya, aku lihat lehermu terus bergerak. Apa lehermu sakit? Dia menemukan bahwa Suelin suka memutar lehernya saat bekerja. Sepertinya dia merasa tidak nyaman. Ya, sedikit sakit. Suelin menatap terkejut ke arah King Feng. Bagaimana orang ini tahu lehernya sakit? Anda menderita spondilosis servikal akibat sirkulasi darah yang buruk dan kelelahan otot tulang belakang akibat terlalu banyak menunduk saat bekerja. Izinkan saya memijat Anda untuk merilekskan otot-otot Anda. King Feng tersenyum dan berjalan di belakang Suelin. Ia meletakkan tangannya di bahu Suelin. Ia menemukan titik-titik tekanan yang tepat. Kemudian, ia memijat titik-titik tersebut dengan tangan kanannya untuk melancarkan sirkulasi darah di sepanjang jalur tersebut. Suelin awalnya ingin menolak tawarannya, tetapi karena merasa sangat nyaman setelah dipijat oleh King Feng, ia pun mengizinkannya untuk dipijat. Suelin tercium aroma harum di sekujur tubuhnya. Aroma itu bukan dari parfum, melainkan aroma keperawanan. Suelin masih perawan. Darah King Feng mulai mendidih setelah memijat Suelin selama beberapa menit. Tangannya mulai bergerak ke arah dadanya. Belahan dadanya yang seputih salju sangat menarik perhatiannya. Bab 177. Gadis cantik di kamar mandi. Tangannya tak henti-hentinya bergerak, dan akhirnya sampai di dada Suelin. Ia membelai dadanya, terasa lembut dan nyaman. Tubuh Suelin sungguh indah. Kulitnya sehalus sutra tanpa cacat sedikit pun. Payudaranya sungguh besar, menarik, dan terasa begitu nyaman disentuh. Bajingan, aku minta kau memijat leherku. Bukan dadaku, katanya dengan marah. Wajahnya berubah panik. Suaminya nakal sekali. Bagaimana mungkin dia menyentuh payudaranya di siang bolong? Bagaimana kalau ada yang melihatnya? Istriku, aku sedang membantu membesarkan payudaramu. Itu bagus untuk kesehatanmu. King Feng mengabaikan protes Suelin dan terus memanfaatkannya. Gelombang Suelin mengerang pelan, keringat tipis mengucur di dahinya. Rasanya seperti basah kuyup. Ia terbaring lemah di kursi, tak berdaya melawan tindakan King Feng. King Feng masih ingin terus bermain dengan Suelin, tetapi telepon berdering. Hal ini membuatnya sangat kesal. Suelin terkejut mendengar dering telepon.
Ia memulihkan sebagian tenaganya dan mendorong King Feng ke samping. Lalu ia duduk tegak di kursinya. Sayang, pergilah dan terima teleponmu, kata Suelin sambil melambaikan tangannya dan mempersilakan King Feng untuk menerima telepon. Awalnya, King Feng tidak ingin pergi, tetapi ekspresinya berubah ketika melihat ide penelepon. Ia menuruti perintah Suelin dan meninggalkan kantor. Ruyan Liu yang menelepon. King Feng merasa sedikit bersalah. Tadi malam ia berjanji pada Ruyan Liu untuk menemaninya, tetapi ia mengingkari janjinya. Tidak peduli apapun alasannya, tetap saja salah bagi King Feng untuk mengingkari janjinya. King Feng berjalan ke sudut dan menekan tombol bicara. Dia bertanya, Ruyan, ada apa? Kenapa kamu tidak datang tadi malam, kata Ruyan Liu dengan marah. Ruyan, aku pergi menyelamatkan orang tadi malam, kemudian King Feng menceritakan kejadian tadi malam kepada Ruyan Liu. Baiklah, aku akan memaafkanmu kali ini karena kau pergi menyelamatkan orang. Tapi kau harus datang ke rumahku malam ini. Aku akan menunggumu, katanya menggoda. Baiklah, aku akan ke sana. Mendengar suara Ruyan Liu, King Feng dipenuhi kegembiraan. Dia tahu gadis kecil itu sedang merayunya. Dia siap menikmati malam yang meriah bersamanya. King Feng menutup telepon dan berjalan ke tempat duduknya di departemen penjualan. Ia menuangkan secangkir air untuk dirinya sendiri, tetapi pikirannya melayang ke tempat lain. Sepanjang hari, yang dipikirkan King Feng hanyalah suara menggoda dan tubuh seksi Ruyan Liu. Ia tidak bisa berkonsentrasi pada pekerjaannya. Setelah penyiksaan yang menyakitkan, akhirnya tiba saatnya untuk pulang kerja. Yai, pekerjaan selesai, serunya. Ia segera membereskan mejanya dan bergegas menuju rumah Ruyan Liu. Ia sudah sehari semalam tidak bertemu Ruyan Liu. Ia sangat merindukannya. Lagi pula, Ruyan Liu adalah wanita pertamanya di kota Laut Timur. Terlebih lagi, Ruyan Liu begitu menggoda dan cantik. King Feng menghentikan taksi dan segera tiba di rumah besar tanda pagar 14. Demi kenyamanannya, Ruyan Liu secara khusus memberinya kunci rumah besar. Ia membuka pintu dan masuk ke dalam rumah besar. Ruang tamu yang remang-remang tampak agak merah. Ia mencari ke seluruh ruang tamu, tetapi tidak menemukan Ruyan Liu. Wus 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 gelombang. King Feng mendengar suara mendesing yang datang dari kamar mandi. Apakah Ruyan Liu sedang mandi? Pikiran itu membuat King Feng bersemangat. Mereka telah bercinta di tempat tidur, dapur, balkon, dan kamar mandi. Namun, mereka belum mencobanya di kamar mandi. King Feng berjalan menuju kamar mandi dan seperti dugaannya, ada seseorang yang sedang mandi. Pencahayaan di kamar mandi redup, tetapi ia bisa melihat bahwa itu seorang wanita. Wanita di kamar mandi itu bertubuh seksi. Ia bisa melihat dadanya yang besar, bokongnya yang kencang, dan kakinya yang jenjang. Singkatnya, ia memang makhluk yang menggoda. Ruyan sedang mandi. Bagus, biar aku beri dia kejutan. King Feng memutuskan untuk memberi Ruyan Liu yang sedang mandi kejutan. Dia tiba-tiba membuka pintu kamar mandi dan memeluk wanita itu dari belakang. Wanita itu membelakangi King Feng. Rambut panjangnya menutupi wajahnya sehingga King Feng tidak bisa melihat wajahnya. Setelah meraih wanita itu, ia meraba payudaranya dengan tangannya. Rasanya sungguh nikmat. Gadis di pelukan King Feng menjerit, mesum. Lepaskan aku. Ekspresi wajah King Feng berubah ketika mendengar suara gadis itu. Suara itu bukan suara Ruyan Liu, melainkan suara wanita lain. Sial, aku salah tangkap wanita. King Feng terdiam dan tertegun. King Feng segera melepaskan gadis itu dan berjalan beberapa langkah. Gadis itu berbalik dan akhirnya dia melihat wajahnya. Gadis itu masih muda, usianya sekitar 17 tahun. Ia memiliki fitur wajah yang menawan, hidung mancung, kulit seputih salju, dan mata yang berair. Ia tampak menawan dan sedikit mirip Ruyan Liu. Mereka berdua memiliki karakter yang menggoda. Namun, Ruyan Liu benar-benar menggoda sedangkan wanita ini juga memiliki aura nakal. Setelah melihat wajah gadis itu, King Feng semakin terdiam. Gadis itu sungguh sial karena telah bertemu King Feng. Tubuhnya benar-benar tersentuh olehnya. Bab 178. Adik perempuan Ruyan. Gadis itu menutupi kulitnya yang seputih salju dengan handuk. Ia memelototi King Feng dan berkata dengan marah, mesum, bagaimana kau bisa masuk? Namanya Jiao Jiao Liu, adik Ruyan Liu. Ia sedang mandi air panas di kamar mandi ketika tiba-tiba dipeluk dari belakang oleh seorang pria. Pria itu tidak hanya memeluknya, tetapi juga meraba payudaranya. Apa-apaan ini? Payudara adalah bagian tubuh paling suci bagi seorang wanita. Ia malu dan marah karena diraba-raba oleh seorang pria. Jiao Jiao Liu merasa bahwa pria di depannya pastilah musuh bebuyutannya. Seluruh tubuhnya sudah disentuh olehnya. Dia masih perawan, belum punya pacar, bahkan belum pernah bergandengan tangan dengan pria. Bagaimana mungkin bajingan ini memanfaatkannya? Jiao Jiao Liu ingin menendangnya, tetapi ia hanya mengenakan handuk. Akan gawat jika handuknya jatuh saat ia menendangnya. Ini bukan rumahmu.
Kenapa aku tidak boleh masuk? Garis bawah. King Feng garis bawah menggelengkan kepalanya. Ia sedikit terdiam. Ini rumah Ruyan Liu. Kenapa ada perempuan di sini? Aku bertanya padamu, bagaimana kau bisa masuk ke sini? Mengapa aku harus memberitahumu? Kalau kamu nggak mau cerita, aku bakal teriak dan bilang kamu yang memperkosaku. Jiao Liu tersenyum dingin. Kata-katanya begitu berani. Demi mengancam pria di depannya, ia rela mencoreng kepolosannya. Baiklah. Sejujurnya, aku masuk dari pintu depan, kata King Feng ringan sambil mengerutkan kening. Bohong. Kunci villa ini cuma 2. Ruyan Liu punya 1, dan aku juga. Bagaimana kau bisa masuk tanpa kuncinya? Jiao Liu menggeleng tak percaya. Dia tahu hanya ada 2 set kunci untuk villa itu. Set kuncinya ada di pakaiannya, sedangkan Ruyan Liu baru saja pergi mengambil sesuatu. Mungkin aku punya set ketiga. Itu tidak mungkin. Apakah kamu pencuri? Lihat, ini set kunci yang ketiga. Tak ingin dikira pencuri, ia tersenyum tipis dan mengeluarkan kuncinya. Bibir Jiao Liu sedikit terbuka saat melihat kunci-kunci itu. Kunci-kunci itu tampak persis seperti kuncinya. Itu benar-benar 1 set kunci villa. Bagaimana kamu mendapatkan kunci villa? Tanya Jiao Liu dengan tidak percaya. Ruyan memberikannya kepadaku, kata King Feng sambil tersenyum. Jiao Liu berpikir dengan sedih, apa? Ruyan yang memberikannya padamu. Ruyan. Siapa kau yang memanggilnya Ruyan, bukan nama lengkapnya. Apa kau suaminya? Oh, aku ingat sekarang. Ruyan Liu punya saudara laki-laki. Apakah kamu saudara laki-lakinya? Jiao Liu tiba-tiba teringat bahwa Ruyan Liu baru saja menemukan saudara laki-lakinya. Tidak aneh jika dia punya kuncinya. Namun, Jiao Liu tahu bahwa Ruyan Liu tidak menyukai pria. Mengapa ia memberikan kunci rumah kepada pria? Sepertinya hubungan mereka tidak biasa. Sebuah suara menggoda terdengar dari belakang mereka. Jiao, King Feng, kenapa kalian di sini? Mendengar suara menggoda itu, tubuh King Feng menggigil. Ia berbalik dan melihat Ruyan Liu. Ruyan Liu memegang sepasang lingerie dan stoking. Ia baru saja membelinya. King Feng mengerutkan kening dan bertanya, Ruyan, mengapa ada seorang gadis di rumahmu? Dia telah datang ke rumah Ruyan Liu beberapa kali tetapi belum pernah melihat gadis ini. Jiao adalah adikku, kata Ruyan Liu sambil menunjuk ke arah Jiao Liu. Apa? Dia adikmu? King Feng terdiam. Hubungan mereka begitu rumit. Ia mengamati gadis itu dengan saksama dan menyadari bahwa ia memang mirip Ruyan Liu. Mereka berdua cantik dengan wajah menggoda dan mata berkaca-kaca. Kita tidak sedekat itu. Aku bukan adikmu, kata Jiao Liu dengan sedih sambil mengerucutkan bibirnya. Dasar gadis bodoh. Bagaimana mungkin kau bukan adikku? Kita punya ayah yang sama, kata Ruyan Liu dengan penuh kasih sayang. Gerutu Jiao Liu sambil menutup pintu kamar mandi. Ia baru saja mandi dan telanjang bulat. Tentu saja, mereka tidak bisa melihatnya. Ayo kita ke ruang tamu. Ruyan Liu tersenyum tipis dan membawa King Feng ke ruang tamu. Dia baru saja membeli 1 set pakaian dalam dan stoking yang ingin dikenakannya untuk King Feng. Namun, sikap adiknya membuatnya sedih. Ruyan, ada apa? Bisakah kau memberitahuku? Apakah Jiao Liu adikmu? Tanya King Feng bingung. Tentu saja dia adikku. Tapi kami hanya punya ayah yang sama dan ibu yang berbeda. Dulu ibuku mengusir mereka dari keluarga, jadi dia tidak mau memanggilku, kakak, katanya dengan getir. Ruyan, semua dendam ini ada di antara ibumu dan ibunya. Kalau dia tidak senang padamu, kenapa dia datang ke rumahmu? Tanya King Feng bingung sambil mengerutkan kening. Saya menebus kesalahan yang telah dilakukan ibu saya. Ibunya meninggal dunia tak lama setelah ibu saya mengusirnya. Itulah sebabnya ia menyalahkan ibu saya dan saya atas kematian ibunya. Jiao sendirian tanpa ada yang bisa diandalkan. Dia tetap adikku, jadi aku harus menjaganya, kata Ruyan Liu. King Feng memuji, Ruyan, kamu baik sekali. Dulu, ia jarang berinteraksi dengan Ruyan Liu. Ia baru menyadari bahwa Ruyan Liu tidak hanya cantik, tetapi juga baik hati. Meskipun Ruyan Liu tahu adiknya tidak menyukainya, ia tetap baik hati dan mengajaknya ke rumahnya. Baiklah, jangan bahas Jiao. Dia masih anak-anak dan baru 17 tahun. Mohon bersabar jika dia berbuat salah. Ruyan Liu tersenyum meminta maaf kepada King Feng dan berharap dia tidak tersinggung. Tidak apa-apa, dia adikmu. Aku tidak akan tersinggung, katanya dengan rasa bersalah sambil menyentuh hidungnya. Mengapa dia bersalah? Dia tidak hanya melihat tubuhnya, tetapi juga meraba payudaranya. Logikanya, karena Ruyan Liu adalah kekasihnya, maka Jiao Liu adalah kakak iparnya. Ia telah menyentuh tubuh kakak iparnya. Rasanya tidak pantas. Tentu saja, tidak ada yang bisa menyalahkannya. Dia tidak tahu bahwa akan ada orang lain di villa yang merupakan adik perempuan Ruyan Liu. Semua itu hanya kebetulan.
Bab 179. Aku akan memasak makan malam malam ini. Kenapa kamu tidak tinggal untuk makan malam nanti? Tanya Ruyan Liu ringan sambil tersenyum menggoda. Ia akan meninggalkan kota Laut Timur dalam waktu kurang dari sebulan. Ia menghargai setiap momen yang ia habiskan bersama King Feng karena ia adalah pria pertamanya. Melihat tatapan penuh kerinduan di mata Ruyan Liu, ia tak kuasa menolak. Dia menjawab, baiklah, saya akan makan di sini malam ini. Apakah kamu tahu cara memasak? Ruyan Liu bertanya karena dia tidak tahu cara memasak. Ya, aku mau. Biar aku yang masak malam ini, kata King Feng percaya diri sambil tersenyum. Dia sangat ahli memasak. King Feng berjalan ke dapur dan membuka kulkas. Ada banyak bahan di kulkas seperti ayam, daging sapi, ikan, sayuran, tomat, dan kentang. Karena hanya ada 3, King Feng berencana membuat 2 hidangan daging, 2 hidangan vegetarian, dan 1 sup. Untuk nasi, ia berencana membuat bubur dengan panci. Setelah memotong bawang bombay dan jahe, ia memasukkan bawang bombay dan jahe ke dalam perut dan insang ikan. 2 hidangan daging yang ia rencanakan adalah ayam kung pao dan ikan kukus. Kedua hidangan itu lezat, tetapi sulit dibuat. Setelah memasukkan ikan ke dalam kukusan, ia mulai mencuci tomat, kentang, dan sayuran. 2 hidangan vegetarian yang ia rencanakan adalah kentang asam pedas dan tumis sayuran. Ia ingin membuat sup telur tomat dengan tomat. King Feng sibuk bekerja di dapur sementara Ruyan Liu berdiri di belakangnya dan mengamatinya dengan penuh kasih. Seorang pria terlihat paling tampan ketika ia sedang fokus. Di matanya, King Feng adalah pria paling tampan saat ini. Keahlian memasaknya sangat bagus. Masakannya enak dipandang, baik masakan daging maupun vegetarian. Kamu pernah memasak sebelumnya? Kenapa kamu begitu terampil? Tanya Ruyan Liu ketika melihat betapa santainya King Feng. Ia tahu bahwa tidak banyak pria yang mau memasak di masyarakat modern. Memasak sebagian besar merupakan tugas perempuan. Ia terkejut karena King Feng tahu cara memasak dan tampak sangat terampil. Oh, saya mulai memasak sejak berusia 8 tahun, kata King Feng sambil tersenyum ringan. 8. Kenapa kamu sudah bisa masak di usia semuda ini? Bukankah seharusnya kamu makan masakan orang tuamu? Wajah Ruyan Liu dipenuhi kebingungan. Ia ingat betul saat berusia 8 tahun, ia berbaring di pelukan orang tuanya. Ibunya bahkan terkadang menyuapinya saat makan. Orang tuaku menghilang saat aku masih sangat kecil. Ada yang bilang mereka meninggal, ada yang bilang tidak. Aku juga tidak tahu. Tidak ada yang peduli padaku saat itu. Kalau aku tidak memasak, aku pasti sudah mati kelaparan. Ketika bercerita tentang masa kecilnya, King Feng tampak acuh tak acuh. Seolah-olah ia sedang bercerita tentang orang lain. Meskipun ia mengatakannya seolah-olah tidak peduli, ada nada kesepian dalam suaranya. Seorang anak berusia 8 tahun tetaplah anak yang seharusnya dimanja oleh orang tuanya. Namun, King Feng belum pernah merasakan kasih sayang dari orang tuanya. Keluarga Li lainnya hanyalah sekelompok parasit yang menindas dan mengejeknya ketika mereka melihat orang tuanya telah tiada. Untungnya, ia mengikuti gurunya ke benua serigala dan mempelajari banyak keterampilan. Ia tidak hanya mendominasi benua serigala, tetapi juga menjadi raja dunia bawah. Ia tidak ingin mengingat kenangan masa lalu. Kenangan itu terlalu menyakitkan. Tidak apa-apa. Aku akan menjagamu mulai sekarang. Ruyan Liu tiba-tiba memeluk King Feng dari belakang. Wajahnya yang menawan dipenuhi cinta. Ia tahu bahwa pria di depannya sangat kuat dalam pertarungan dan pengobatan. Ia tidak menyangka masa kecilnya akan sesulit itu. Setidaknya ia memiliki orang tua yang penyayang saat tumbuh dewasa. Lidah Liong membeku ketika Ruyan Liu memeluknya. Ia tersentuh. Ini pertama kalinya ia membuka hatinya untuk seorang wanita. Ruyan Liu adalah wanita pertama yang mengatakan akan memanjakannya. Ia merasa dicintai. Apa yang sedang kalian lakukan? Sebuah suara terkejut terdengar. Jiao Liu baru saja selesai berpakaian. Ia melihat sekeliling tetapi tidak menemukan mereka berdua, jadi ia pergi ke dapur. Ia tidak menyangka akan melihat mereka berdua berpelukan. Meskipun dia tidak menyukai Ruyan Liu, dia tahu bahwa Ruyan Liu memiliki harga diri yang tinggi. Dia belum pernah memeluk seorang pria. Ruyan Liu memeluk Ruyan Liu untuk pertama kalinya, jadi dia sangat terkejut. Jiao, kenapa kau di sini? Wajah Ruyan Liu memerah ketika melihat Jiao Liu. Ia segera melepaskan diri dari King Feng. Ia tidak menyangka Jiao Liu akan melihat mereka bersama. Dia sedikit malu memeluk seorang pria di depan saudara perempuannya. Ruyan Liu, siapakah orang ini bagimu? Tanya Jiao Liu dengan nakal. Ruyan Liu terdiam mendengar pertanyaan adiknya. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Dia pacarku, kata Ruyan Liu sambil mengerutkan kening. Ia memilih untuk mengatakan bahwa King Feng adalah pacarnya. Lagi pula, mereka berdua belum menikah. Oh, pacar. Dia pasti kakak iparku, ya, kata Jiao Liu sambil memutar bola matanya nakal.
Ruyan Liu senang mendengar Jiao Liu menyebut King Feng sebagai kakak iparnya. Itu berarti ia mengakui King Feng sebagai adiknya. Jiao, dia kakak iparmu mulai sekarang. Dengarkan dia baik-baik, kata Ruyan Liu sambil tersenyum. Kenapa aku harus mendengarkannya? Tidak mungkin. Jiao Liu tersenyum bangga dan menatap King Feng dengan penuh arti. Baiklah. Ruyan, makan malam sudah siap. Ayo makan, kata King Feng sambil menyela pertengkaran kedua saudari itu sambil selesai membuat sup. Ayo kita siapkan meja dan makan, kata Ruyan Liu sambil tersenyum. Ia mengambil ayam kung pao dan tumis sayuran, lalu berjalan menuju ruang tamu. King Feng mengambil ikan kukus dan kentang asam pedas. Saat hendak pergi, ia dihentikan oleh Jiao Liu. Jiao, kenapa kau menghentikanku? Tanya King Feng dengan rasa bersalah sambil menatap wajah menawan Jiao. Gadis cantik itu adalah kakak iparnya, tetapi dia telah melihat tubuhnya dan meraba-raba dadanya. Bagaimana mungkin dia tidak bersalah? Kakak ipar, kamu nakal sekali, kata Jiao Liu dengan malu-malu sambil menyentuh dadanya. Bab 180. Balas dendam kakak ipar. Jiao, apa yang kau katakan? Apa aku nakal? Tanya King Feng dengan cepat ketika mendengar kata-katanya. Jiao Liu memutar bola matanya dan berkata dengan gembira, kakak ipar, kau melihat tubuhku. Kau bahkan meraba payudaraku di kamar mandi. Menurutmu apa yang akan terjadi jika aku memberitahu adikku apa yang kau lakukan? Meskipun ia cantik dan tersenyum menggoda, kata-katanya bagaikan anak panah yang menusuk jantungnya. Hatinya terasa hampa dan muram. Jiao, kamu tidak boleh memberitahu adikmu apa yang terjadi, kata King dengan rasa bersalah sambil mengusap keringat dingin di dahinya. Bagaimana mungkin dia tidak bersalah? Ruyan Liu sangat menyayangi adiknya. Jika dia tahu dia telah menyentuh adiknya, dia akan membunuhnya. Tentu saja, itu semua salah paham. Tapi dia mungkin tidak akan mempercayainya. Kakak ipar, aku tidak akan memberitahu adikku, tapi kau harus berjanji 3 hal padaku, katanya sambil tersenyum menggoda. Namun, ia seperti rubah kecil yang sedang merencanakan sesuatu untuk mencelakai pria di depannya. Katakan padaku, apa yang kau inginkan dariku? King Feng hanya bisa setuju untuk menghentikan Jiao Liu melaporkan tindakannya kepada Ruyan Liu. Setelah makan malam, aku ingin pergi ke bar. Kamu harus ikut denganku, kata Jiao Liu ringan sambil tersenyum. Baiklah. Kalau kamu tidak memberitahu adikmu apa yang terjadi di kamar mandi, aku akan pergi ke bar bersamamu nanti. Bukan masalah besar pergi ke bar bersama Jiao Liu selama dia tidak memberitahu Ruyan Liu apa yang terjadi di kamar mandi. Kenapa kalian berdiri di sini? Bawa piring-piringnya ke meja, tanya Ruyan Liu bingung ketika melihat mereka berdua mengobrol di dapur. Naluri seorang wanita memang sangat akurat. Entah kenapa, Ruyan Liu merasa bahwa King Feng dan adiknya sudah pernah bertemu. Keduanya memiliki hubungan yang aneh, dan ada perasaan aneh yang menyelimuti mereka. Baiklah, aku akan membawakan hidangannya sekarang. King Feng tersenyum tipis dan membawakan ikan kukus dan kentang asam pedas ke ruang tamu. 4 hidangan dan 1 sup tersaji di atas meja. Makanan itu tampak sangat menggugah selera dan membuat orang-orang merasa sangat lapar. Ruyan, coba ayam kung pao-nya. Rasanya enak sekali. Lidah Li Qingshan mengambil sepotong ayam dan meletakkannya di mangkuk Ruyan Liu. Wajahnya penuh cinta. Ruyan Liu menggigitnya dan matanya langsung terbelalak. Ia tersenyum dan berkata, rasanya sungguh lezat. Bahkan lebih lezat daripada buatan koki restoran. Dia berkata jujur. Ada banyak restoran di bawah naungan perusahaan Liu. Dia pernah makan ayam kung pao di restoran-restoran itu, tetapi tidak ada yang rasanya seenak yang dibuat oleh King Feng. Jiao, coba juga. Rasanya enak sekali, kata Ruyan Liu dengan penuh kasih sayang sambil mengambil sepotong ayam dan meletakkannya di mangkuk Jiao Liu. Jiao Liu mengerutkan kening dan meletakkan ayam di sampingnya. Ia berkata, aku sedang diet. Aku tidak mau makan daging. Aku ingin makan hidangan vegetarian. Ia mengambil kentang parut asam pedas dan memasukkannya ke dalam mulut. Kentang parut itu renyah, asam, dan pedas. Rasanya sungguh lezat. Matanya pun terpejam karena nikmat. Wah, kakak ipar jago banget masak, puji Jiao Liu dalam hati sambil menatap King Feng dengan heran. Jumlah makanannya cukup banyak, tetapi karena lezatnya, mereka bertiga pun menghabiskannya dengan sangat cepat. Aku kenyang sekali, kata Ruyan Liu sambil menepuk-nepuk perutnya yang kenyang. Ia sangat puas. Makanan hari ini adalah makanan terlezat yang pernah ia makan. Bagus. Aku akan memasakkanmu lain kali. Li Qingshan sangat senang melihat betapa puasnya Ruyan Liu. Enggak. Enak sih, tapi aku nggak boleh makan terlalu banyak, nanti aku gendut, kata Ruyan Liu getir sambil mengusap perutnya. Meskipun wanita gemar makan, mereka juga harus membatasi pola makannya untuk menjaga bentuk tubuh langsing. Ruyan, sudah jam 8. Aku mau pulang,
kata King Feng sambil melihat arlojinya. Sejujurnya, dia ingin tinggal lebih lama, tetapi Suelin adalah istrinya, jadi dia harus pulang. Lagi pula, dia tidak pulang tadi malam, yang membuat Suelin kesal. Dia harus pulang malam ini. Baiklah, ingatlah untuk datang menemuiku besok juga, kata Ruyan Liu sambil tersenyum menggoda. King Feng mengangguk dan berkata, ya, saya akan datang besok malam. Petik 2. Karena si cantik telah mengundangnya, tentu saja ia harus datang. Ia hanya berharap si roda 3, Jiao Jiao Liu, tidak akan datang besok. Kakak ipar, ini sudah malam. Aku akan mengantarmu sampai pintu. Jiao Jiao Liu menawarkan diri. Tentu saja, tujuannya adalah pergi ke bar. Jiao Jiao Liu dan King Feng meninggalkan rumah dan berjalan keluar. Di dalam rumah, Ruyan Liu dipenuhi kebingungan. Ia merasa adiknya terlalu peduli pada King Feng. Tepat saat mereka melangkah keluar dari rumah besar itu, Jiao Jiao Liu memegang lengan King Feng dan berkata dengan gembira, kakak ipar, ayo kita pergi ke bar. Lepaskan tanganku. Akan gawat kalau adikmu melihat ini. Tidak apa-apa, kakak ipar. Kita sudah di luar. Pintunya tertutup. Dia tidak akan bisa melihat apapun. Tapi bagaimana kalau dia lihat? Aku ini kakak iparmu. Lepaskan. Kakak ipar, hentikan. Kamu bilang aku harus melepaskannya, tapi hatimu pasti sangat bahagia. Aku tahu cara berpikir pria. Jiao Jiao Liu melirik King Feng dengan jijik tetapi tidak melepaskan lengannya saat mereka berjalan keluar. Meskipun baru berusia 17 tahun, ia sering menonton acara televisi romantis dan membaca novel roman. Ia memiliki pemahaman yang mendalam tentang sifat pria. Semua pria itu bejat dan rakus tak terpuaskan. Dalam sebuah novel roman, diceritakan seorang pria berfantasi tentang adik iparnya. Namun, King Feng adalah pria normal. Mustahil baginya untuk melepaskannya. Mereka berdua menghentikan taksi di jalan dan menuju Dream Bar. Dream Bar adalah salah satu bar paling terkenal di Eastern Sea City. Bar ini menjadi favorit banyak anak muda. 30 menit kemudian, keduanya tiba di Dream Bar di Jalan Xinhua. Bar ini lumayan bagus, seru King Feng ketika mereka tiba di pintu masuk Dream Bar. Dream Bar memang sesuai dengan reputasinya. Bar ini begitu indah. Ubin-ubin marmer putihnya diukir dengan kristal. Ubin-ubin tersebut berkilau dan memantulkan cahaya, yang menjadi asal nama Dream Bar. Ada banyak mobil mewah terparkir di luar bar. Ada mobil-mobil dari Ferrari, Porsche, Mercedes-Benz, BMW, dan Cadillac. King Feng tahu bahwa hanya orang kaya yang bisa datang ke Dream Bar. Tentu saja, ada juga beberapa preman yang sering mengunjungi bar itu. Interior Dream Bar sangat luas, mencapai 1000 meter persegi. Bar ini didekorasi mewah dengan kristal-kristal berwarna-warni. Suasananya tampak sangat romantis di bawah cahaya kuning redup. Dream Bar dibagi menjadi 4 bagian, bar, karaoke, lantai dansa, dan kolam renang. Ada banyak anak muda di dalam Dream Bar, mereka minum, bernyanyi, menari dan menggoda wanita cantik di dekatnya. Kakak ipar, ayo pergi. Aku akan membelikanmu minuman. Jiao Jiao Liu memegang lengan King Feng dan berjalan menuju bar. Ia ingin membelikan minuman untuknya. Motifnya sangat sederhana. Ia ingin membuat King Feng mabuk agar ia bisa tidur dengannya dan merebutnya dari adiknya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.